Nah, ini sudah mulai jelek. Ini coba berapa menit sebentar gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada video ini kita akan mempelajari materi tentang kritik. Nah, kita lihat pada tayangan berikut ini. Kritik sastra merupakan analisis secara langsung dengan mempertimbangkan baik buruknya karya sastra, penerapan dan penghakiman karya sastra. Kritik sastra meliputi 3 bidang, yaitu antara lain teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Berikut ciri-ciri kritik sastra. 1. Bertujuan menilai karya sastra. Yang kedua, penilaian didasarkan pada kriteria tertentu. Berikutnya, mengungkapkan kelebihan dan kekurangan karya sastra yang dikritik. Terdapat simpulan penilaian kritikus terhadap karya sastra yang dikritik. Selanjutnya, tentang esai. Tadi kita sudah mempelajari tentang kritik. Secara sepintas kaitannya dengan sekarang esai adalah jenis tulisan prosa yang menguraikan masalah dalam bidang kesusastraan, kesenian, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan filsafat berdasarkan pengamatan, pengupasan, penafsiran dengan mengemukakan gagasan dan wawasan pengarang sendiri. Ciri-ciri esai: ada ide-ide penulisnya. Ide yang dituangkan didukung oleh data. Penulis mengemukakan masalah yang luas. Berikut metode yang digunakan adalah pendekatan ilmiah. Penulis dapat memilih topik yang dibahas. Berikut sistematika dan kebahasaan. Berikut ini sistematika kritik sastra, yaitu 1. Interpretasi. Katanya dengan membaca dan menafsirkan makna yang didapat setelah membaca atau menelaah hal yang akan dikritik. Menafsirkan makna juga dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membangunnya. Yang kedua, analisis, yaitu menelaah mana saja yang menjadi kelemahan dan kelebihannya. Analisis harus dilakukan berdasarkan data yang terdapat objek atau subjek yang dikritik dengan metode dan teori yang berkaitan. Nah, berikut ini beberapa kaidah kebahasaan pada kritik. Menekankan pada detail sehingga memakai kalimat kompleks, terdiri dari anak kalimat dan induk kalimat. Yang kedua, penggunaan kalimat konteks membutuhkan konjungsi atau kata penghubung. Yang ketiga, bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang keempat, dalam beberapa kritik akademik, penulisan kritik menyerupai karya ilmiah. Berikutnya, sistematika dan kaidah kebahasaan esai. Berikut ini sistematika esai, yaitu yang pertama, pendahuluan berisi latar belakang, informasi atau identifikasi dari subjek atau objek yang akan dibahas. Yang kedua, tubuh esai, menarasikan gagasan yang hendak disampaikan. Narasi tersebut dapat disampaikan melalui subtopik atau penjelasan. Yang ketiga, simpulan, menyebutkan ulang topik yang ingin disampaikan dengan ringkas, dilengkapi dengan hasil observasi, penilaian atau sudut pandang. Sedangkan kaidah kebahasaan esai adalah 1. Menggunakan kalimat yang efektif dengan susunan SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan yang jelas. Yang kedua, bahasa baku sesuai kaidah bahasa Indonesia dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Tujuannya apa?
agar esai dapat dibaca dan dipahami oleh orang banyak. Yang ketiga, pengungkapan ide atau gagasan disampaikan secara runtut dan logis. Pola pikir penulis esai dapat ditengarai dari logis tidaknya sebuah tulisan. Yang keempat, menghindari kalimat panjang berbelit-belit. Gunakan kalimat pendek dengan penggunaan kata seperlunya, sehingga gagasan dapat dicerna dengan baik oleh pembaca. Yang terakhir, menggunakan kata rujukan atau referensi. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kritik dan esai. Semoga dengan tayang video ini kalian bisa memahami dan mengerti. Sekian, terima kasih.